Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita, tentang luasnya surga yang diceritakan Nabi Muhammad, dan bentuk fisik bidadari itu. Serta cerita tentang pintunya surga, dan bentuk pintu surga, serta macam-macam pintu surga. Di dalam surga juga terdapat pohon, yang mana kami akan menyampaikan dari mana tumbuhnya pohon itu. Terdapat cerita sungai, yang tidak ada ujungnya dan tidak ada batasnya, serta sungai susu, madu, dan lainnya. Dan cerita tentang kesenangan, kenikmatan, kemewahan di surga. Cerita ini dilengkapi dengan hadits Nabi, dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahab bin Munabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga pada hari Dia menciptakannya. Lebarnya seperti lebar langit dan bumi, panjangnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Tatkala hari kiamat, 7 bumi dan 7 langit lenyap, dan jadilah tempat keduanya menjadi luas di dalam surga, sehingga dapat memuat pada batas yang mampu menampung penghuni surga. Surga-surga, semuanya ada 100 derajat atau tingkatan, jarak di antara dua tingkatan adalah 500 tahun berjalan kaki. Sungai-sungainya mengalir, buah-buahnya didekatkan di dalamnya, yaitu sesuatu yang sangat diinginkan oleh jiwa-jiwa dan mata dapat merasakan kelezatan buah itu. Perlu difahami, maksud dari buah-buah didekatkan adalah, semua jenis buah-buahan disediakan bagi penghuni surga. Semua yang diinginkan nafsu dan jiwa manusia ada di dalamnya, dan pemandangan yang indah, dan mempesona para mata dan hati dapat dirasakan dan membuat nyaman. Di dalam surga ada istri-istri yang disucikan, yang tergolong dari jenis bidadari. Allah yang Maha Luhur menciptakan mereka dari cahaya, sesuai dengan firman Allah, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan, surat Ar-Rahman, ayat 58. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan dari selain suami-suami mereka, maka mereka tidaklah melihat kepada seorang selain suami-suami mereka. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin, surat Ar-Rahman, ayat 56. Setiap kali suami yang ada di surga ingin menggauli bidadar di surga, maka penghuni surga, mendapati bidadari dalam keadaan perawan. Bidadari mengenakan 70 pakaian, setiap pakaian memiliki warna yang berbeda. Mengenakan pakaian-pakaian itu lebih ringan baginya daripada sehelai rambut di tubuh mereka. Sum-sum betis bidadari dapat dilihat dari belakang daging, tulang, dan kulit para bidadari, sebagaimana minuman berwarna merah, yang dapat dilihat dari luar kaca berwarna hijau, dan minuman yang berwarna merah, dari luar kaca berwarna putih. Kepala para bidadari dimahkotai dengan mutiara, yang ditempeli dengan macam-macam batu yakut. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, surga memiliki 8 pintu dari emas yang ditetesi dengan permata. Di pintu pertama tertulis kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu para nabi, para rasul, para syuhada, atau orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang sakho, atau dermawan suka memberi. Pintu kedua adalah pintu orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang memperbaiki atau menyempurnakan wudhu, dan rukun-rukun sholat. Pintu ketiga adalah pintu orang-orang yang zakat dengan hati yang senang. Pintu keempat adalah pintu orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu amar makruf nahi mungkar. Pintu kelima adalah pintu orang yang memutus dirinya dari syahwat, dan mencegahnya dari hawa nafsu. Pintu keenam adalah pintu orang-orang yang haji dan umrah. Pintu ketujuh adalah pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pintu kedelapan adalah pintu orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memejamkan mata mereka dari perkara-perkara yang haram, dan melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung sanak famili, dan lain-lainnya. Macam surga-surga itu adalah 8 surga. Pertama, Darul Jalal, rumah Zat yang Maha Agung, surga ini terbuat dari mutiara putih. Kedua, Darus Salam, rumah kesejahteraan, surga ini terbuat dari batu yakut merah. Ketiga, Jannatul Mawa, surga tempat perlindungan, surga ini terbuat dari batu zamrud merah. Keempat, Jannatul Khuld, surga keabadian, surga ini terbuat dari marjan merah dan kuning. Kelima, Jannatul Naim, surga kenikmatan, surga ini terbuat dari perak putih. Keenam, Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga ini terbuat dari emas merah. Ketujuh, Jannatul Aden, surga Aden, surga ini terbuat dari mutiara putih. Kedelapan, Darul Qarar, rumah ketetapan, surga ini terbuat dari emas merah. Surga Darul Qarar adalah pokok dari surga-surga, dan itu adalah surga yang mulia, melebihi semua surga-surga. Surga Darul Qarar memiliki 2 pintu dan 2 daun pintu. 1 daun pintu terbuat dari emas, dan 1 daun pintu lainnya terbuat dari perak. Jarak di antara setiap daun pintu seperti jarak di antara langit dan bumi. Adapun bangunannya maka terbuat dari bata emas dan bata perak, tanahnya adalah misik, debunya adalah anbar, rumputnya adalah safaran, istananya adalah batu lubuk atau mutiara, kamarnya adalah batu yakut, dan pintu-pintunya adalah permata.
Di dalam surga terdapat sungai-sungai. Sungai Rahma adalah sungai yang mengalir di semua surga, kerikilnya adalah mutiara, airnya lebih putih daripada salju, dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga juga ada sungai Kausar, yaitu sungai Nabi kita, Nabi Muhammad, pohon-pohonnya adalah mutiara, dan batu yakut. Di dalam surga ada sungai Kafur. Di dalam surga ada sungai Tasnim. Di dalam surga ada sungai Salsabil. Di dalam surga ada sungai Rahik Al-Mahtum. Dan di belakang sungai-sungai itu terdapat sungai-sungai yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam khobar dari Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, pada malam di mana aku diisrakan atau perjalanan malam ke langit, aku ditampakkan semua surga. Lalu aku melihat di dalamnya ada 4 sungai, sungai air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai susu yang tidak akan berubah rasanya, sungai khamar, dan sungai madu yang bersih, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Surat Muhammad, ayat 15. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, dari mana datangnya sungai-sungai ini dan kemana sungai-sungai ini bermuara?" Malaikat Jibril menjawab, "Sungai-sungai ini bermuara ke Telaga Kausar, dan kami tidak mengetahui dari mana datangnya." Maka bertanyalah kepada Allah yang Maha Luhur, agar Allah memberitahumu, atau Allah memperlihatkan kepadamu. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, datanglah seorang malaikat yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi Muhammad, pejamkanlah kedua matamu." Lalu Nabi Muhammad memejamkan kedua matanya, kemudian malaikat itu berkata, "Bukalah kedua matamu." Lalu Nabi Muhammad membuka kedua matanya, maka tiba-tiba Nabi berada di samping sebuah pohon, dan Nabi melihat sebuah kubah dari mutiara putih. Kubah itu memiliki sebuah pintu dari batu yakut hijau, dan gemboknya dari emas merah. Jikalau semua yang ada di dunia baik jin dan manusia berdiam diri di atas kubah itu, niscaya mereka seperti burung yang duduk hinggap di atas gunung. Lalu Nabi melihat keempat sungai-sungai ini mengalir dari bawah kubah ini. Ketika Nabi Muhammad hendak pulang, malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa kamu tidak masuk ke dalam kubah?" Nabi Muhammad menjawab, "Bagaimana aku bisa masuk, sedangkan pintunya tergembok?" Malaikat itu berkata, "Bukalah gembok itu." Nabi Muhammad bertanya, "Bagaimana aku bisa membukanya?" Malaikat itu menjawab, "Kuncinya ada di tanganmu wahai Nabi Muhammad." Nabi Muhammad bertanya, "Apa itu?" Malaikat itu menjawab, "Bismillahirrohmanirrohim," artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Nabi Muhammad telah dekat dari gembok itu, Nabi Muhammad mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka terbukalah gemboknya. Lalu Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad pun melihat sungai-sungai ini mengalir dari 4 pojok kubah. Ketika Nabi hendak keluar dari kubah, malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Apakah kamu sudah memandang dan melihat?" Nabi menjawab, "Iya." Malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Lihatlah untuk kedua kalinya." Ketika Nabi Muhammad melihat, maka Nabi melihat tulisan di atas keempat pojok kubah, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi melihat sungai air keluar dari huruf Mim pada lafaz Bismi, sungai susu keluar dari huruf H pada lafaz Allah, sungai khamar keluar dari huruf Mim pada lafaz Ar-Rahman, dan sungai madu keluar dari huruf Mim pada lafaz Ar-Rahim. Nabi Muhammad pun mengetahui bahwa asal sumber keempat sungai-sungai ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, rohim artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, barang siapa dari golongan umatmu yang menyebutku dengan nama-nama ini," lalu dia mengatakan, dengan hati yang ikhlas, "Bismillahirrahmanirrahim," maka aku akan memberinya minum dari keempat sungai-sungai ini, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memberi minum penghuni surga pada hari Sabtu, dari air surga. Pada hari Ahad, mereka meminum sungai madu. Pada hari Senin, mereka meminum sungai susu. Dan pada hari Selasa, mereka meminum sungai khamar. Tatkala mereka meminum maka mereka mabuk. Tatkala mereka mabuk, mereka terbang selama 1000 tahun, sehingga sampai pada sebuah gunung yang besar dari misik asfar murni. Keluarlah sungai Salsabil dari bawah gunung itu, lalu mereka meminum sungai Salsabil, dan itu terjadi pada hari Rabu. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun, hingga sampai pada istana yang megah. Di dalam istana itu ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang didekatkan sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Perlu dipahami maksud dari di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Surat Al-Ghasyiyah, ayat 13-14. Lalu setiap orang dari mereka duduk di atas tahta-tahta itu, turunlah kepada mereka minuman Zanzabil, mereka pun meminumnya, dan itu terjadi pada hari Kamis. Kemudian mendung putih menghujani mereka selama 1000 tahun, dengan permata-permata yang mana para bidadari mengalungkan setiap permata kepada mereka penghuni surga. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun, hingga sampai di Makkah di Sidkin, dan itu terjadi pada hari Jumat. Maksudnya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Surat Al-Qamar, ayat 55. Dalam keterangan di beberapa kitab tafsir seperti tafsir Jalalain,
dan tafsir Al-Qurtubi, maka di Sitkin atau tempat yang benar, merupakan tempat di mana tiada perkataan yang sia-sia, dan tiada dosa. Tempat ini menunjukkan sebuah tempat yang penuh kebahagiaan, sebagai bentuk anugerah dan derajat tinggi di sisi Allah. Lalu mereka duduk di atas hidangan hul, turunlah kepada mereka rahik mahtum atau minuman khamar yang tersegel dengan segel misik. Maksud dari, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya, laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Surat Al-Mutaffifin, ayat 25-26. Lalu mereka membuka segelnya, dan mereka meminumnya. Nabi Muhammad bersabda, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Penjelasan pohon-pohon di surga. Sahabat Ka'ab berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pohon-pohon surga. Lalu Rasulullah menjawab, tidak akan kering ranting-rantingnya, tidak akan berguguran daun-daunnya, dan tidak akan busuk buah basahnya. Dan sesungguhnya pohon yang paling rindang di surga adalah pohon tuba, pangkalnya dari mutiara, batangnya dari batu yakut, ranting-rantingnya dari batu zamrud, daun-daunnya dari sundus atau kain sutera. Pohon tuba memiliki 70.000 ranting, ranting-rantingnya menyambung di tiang arsy, ranting paling rendah ada di langit dunia. Tiada kamar di surga, tiada pula kubah, tiada pula pohon, kecuali di dalamnya terdapat ranting dari pohon tuba, yang menaungi semuanya. Dan di dalam pohon tuba terdapat buah-buahan, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Cara pandangnya di dunia atau contohnya adalah matahari, pangkalnya di langit, sinarnya sampai pada setiap tempat. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, aku meyakini dari beberapa khobar bahwa pangkal pohon-pohon surga dari perak, sebagian daun-daunnya dari perak, dan sebagian lainnya dari emas. Jika pangkal pohon dari emas, maka ranting-rantingnya dari perak. Dan jika pangkalnya dari perak, maka ranting-rantingnya dari emas. Pohon-pohon dunia, pangkalnya ada di bumi, dan cabangnya ke udara, karena sesungguhnya dunia adalah rumah kerusakan. Sedangkan pohon surga tidaklah seperti demikian, karena sesungguhnya pangkalnya ada di udara, dan ranting-rantingnya ada di bumi, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, buah-buahannya dekat, yakni buah-buahnya dekat. Dikatakan kepada mereka penghuni surga, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surat Al-Haqqah, ayat 23-24. Debu bumi surga, adalah misik kasturi, anbar, dan kafur. Sungainya adalah susu, madu, khamar, dan air yang bersih. Tatkala angin meniup, maka sebagian daunnya akan mengenai sebagian lainnya, lalu keluarlah suara yang mana tiada suara yang lebih baik darinya. Dan dengan isnad atau sanad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, yang bagian atasnya mengeluarkan pakaian, dan bagian bawahnya mengeluarkan kuda, yang memiliki sayap, pelana, lagi kendali, yang ditetesi dengan mutiara dan yakut, yang tidak akan buang air besar dan air kecil. Lalu para aulia, atau kekasih Allah yang Maha Luhur menaiki di atasnya, terbanglah kuda itu dengan membawa para aulia ke dalam surga. Lalu berkatalah orang-orang yang derajatnya berada di bawah mereka, wahai Tuhanku, sebab apakah hamba-hambamu, mereka sampai pada kemuliaan ini? Lalu Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, sedangkan kalian tidur, mereka berpuasa, sedangkan kalian tidak berpuasa, mereka berjuang di jalan Allah, sedangkan kalian hanya duduk di sisi istri-istri kalian, mereka membelanjakan harta-harta mereka di jalanku, sedangkan kalian kikir atau pelit. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, yang mana orang yang berkendara berjalan di dalam naungannya selama 100 tahun, maka ia tidak akan bisa memutuskannya dan tetap berada di dalam naungan itu, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Surat Al-Waqiah, ayat 30-33. Cara pandangnya di dunia atau contohnya adalah, waktu yang mana sebelum munculnya matahari, dan setelah tenggelamnya matahari sampai hilanglah mega merah, dan hitamnya malam mengelilingi dunia, maka sesungguhnya hitam malam itu adalah, naungan yang dipanjangkan dan terbentang luas, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, Surat Al-Furqan, ayat 45. Yakni sebelum munculnya matahari, dan sesudah tenggelamnya matahari sampai masuk pada hitamnya malam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, tidakkah kalian mau aku beritahu, tentang waktu yang lebih menyerupai waktu-waktu di surga? Yaitu waktu yang mana sebelum terbitnya matahari, naungannya dipanjangkan dan dibentang luas, rahmatnya menyebar luas, dan berkahnya banyak. Al-Fakir mengatakan, susahmu di dunia akan dibalas kenikmatan di surga, jika di dunia adalah penjara, maka di akhirat adalah kebebasannya. Namun jika dunia adalah kemewahan, maka di akhirat berhati-hatilah itu adalah ancaman. Al-Fakir mengatakan, surga sudah menunggu kedatangan umat Nabi Muhammad. Maka berbahagialah karena surga sudah dipersiapkan dan bidadari sudah menanti. Kami jajaran orang yang masih belajar mohon undur diri, semoga apa disampaikan menjadikan kita lebih semangat beribadah, semangat meninggalkan maksiat, semangat untuk kebaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.